Hai, di episode kali ini gue akan ngobrolin tentang mimpi, relasi, dan pentingnya deadline bersama dengan Sifra Labonita Siregar. Podcast ini suara kita, dengarkan suaramu. Jadi di episode kali ini kayaknya bakal jadi episode gue yang paling awkward sih. Jadi narasumber yang kali ini nih temen gue, bahkan nggak tahu nih gue bisa bilang dia temen gue atau enggak nih. Mungkin boleh perkenalan dulu nih. Oke, halo viewers ini suara kita atau pendengar ini suara kita, perkenalkan nama gue Sifra. Gue juga dari Universitas Pertamina tahun terakhir dari jurusan Teknik Logistik. Gitu sih. Teknik Logistik Universitas Pertamina. Yes. BTW lu asli Lampung. Lampung sama Metro tuh gimana sih? Gue nggak begitu ngerti sih demografis di sana tuh kayak gimana. Jadi Lampung tuh provinsi, Metro itu kota. Jadi Metro Oke. Lampung gitu. Oh, di sana ini masih stigma tentang begal-begal itu masih lumayan ya? Masih untuk daerah-daerah tertentu mungkin ya. Cuman kalau Metro kan karena udah kota, jadi enggak sih, enggak ada yang gitu-gitu. Tambah lagi sekarang lu ke Jakarta jadi nggak terlalu into lah. Oke, Iya. jadi di episode kali ini gue bakal ngobrol nih sama Sifra. Mungkin nggak cuma ngobrol, kita mau kenalan, tapi kita kenalannya dengan cara ngobrol tentang topik mimpi, relasi, dan pentingnya deadline. Nah, sebelum masuk ke topik nih, gue mau tanya sesuatu nih. Eh, Gimana kabar resolusi 2020 lo sejauh ini? Oh my god, resolusi 2020 ya. Tahun 2020 ini resolusi gue, resolusi itu kan ini ya, berarti mau kayak perubahan, lebih kayak ke perubahan sifat, perubahan kebiasaan gitu ya. Mungkin mostly belum pada tercapai sih kalau gue, karena ya lo ngerti lah kondisinya lagi kayak gini gitu kan. Jadi ya beberapa poin, mungkin 1-2 poin udah tercapai, tapi mostly sih kayaknya belum ya. Kalau gue. Emang sih tahun ini banyak banget hal yang nggak terduga, kita mau nggak mau adaptasi aja sih. Hmm, ya. Termasuk kuliah kita pun, entah dari mahasiswanya, dari dosen atau dari kampus pun juga masih adaptasi sih sampai sekarang juga. Iya, benar-benar kayak gue punya beberapa hal yang kayak bucket list mungkin ya, kayak beberapa hal yang gue pengen lakukan di tahun 2020 dan khususnya di awal tahun. Bener-bener deh semuanya terhambat banget, Fail, nggak bisa. fail, fail. Lu gimana? Nah, waduh, gua gimana? Banyak banget sih, entah project di kerjaan, entah project pribadi, dan target-target. Jadi gue tuh punya satu kebiasaan. Kalau misalnya gue tuh tiap bulan at least harus ketemu atau ngobrol paling nggak sama satu orang baru, which is punya yang apa ya, orang-orang yang punya pengalaman pengalaman lebih atau emang udah expert di bidang tertentu. Kayak itu, kayak gue kehilangan momen itu gitu. Dan itu rasanya kayak aduh, kayak merasa ada waktu yang terbuang dan nggak enak, apa yang rasanya nggak enak gitu, nggak produktif. Iya benar. Lu biasa aktif sana sini gitu ya? Sebenarnya baru mulai ngerasa enjoy sama aktif tuh di kuliah ini sih. Sebelumnya gue yang ya cuma rebahan di rumah, tapi sejak gue kuliah kayak gue baru mulai menikmati aktif kesana kesini sampai lupa waktu, lupa hari, terus tiba-tiba dipaksa lagi untuk stay di dalam kamar doang, kayak wah, overwhelmed sih lumayan. Iya, iya. Sama, I feel you. Nih BTW kita punya ini apa? Ada satu kesamaan kalau kita ini sama-sama pernah ada di dua alma mater yang sama. Oh iya? Ya lu di ini kan di apa, di sekolah vokasi akuntansi UGM ya? Really? Jangan bilang lo juga. Nggak, cuma gue sekolah vokasi tapi di manajemen. Oh, I see. Kok lo tahu? Ya
tahu dikit-dikit lah lumayan. Oh, oke. Jadi gue Berarti dulu tuh juga sempat mhm, keterima di vokasi manajemen UGM? bahkan gue nggak cuma sempat keterima, gue sampai udah daftar ulang, udah ambil jas alma maternya dan lain-lain sih. Terus lo Nah, tinggalin gitu aja? terus gue inget banget, jadi di H-1 ospeknya UGM tuh PPSMB, gue Hah? baru ngecek email dari Universitas Pertamina kalau gue Hmm. dapet di manajemen di UP. Dan gue pada saat itu langsung menentuin, "Ah, yaudah gue nggak mau berangkat ospek, gue mau langsung ke Jakarta." Oh alah, Oh, jadi gokil. udah diikhlasin aja? Iya iya iya. Tapi paling nggak gue udah punya alma maternya sih, Jadi masih lo simpen di rumah? masih masih ada di lemari. Oh, oke. Terus lo tahu info gue masuk akuntansi? Nah, itu adalah info-info dari pihak-pihak ketiga. Oh, baik-baik. Oke, Nah, oke. mungkin lu bisa mulai ceritain dari apa sih yang terjadi dengan akuntansi UGM, agribisnis di Unila, dan teknik logistik di Universitas Pertamina. Curiga nih kok gue tahu. Oke, sebenarnya gue tuh dari SMA emang pengen banget masuk dunia teknik industri. Oh, Waktu itu gue pengen banget masuk teknik industri ITB. Ya, nggak jauh-jauh ya, anak UP pengennya pasti mhm, ITB. ya ya ya. Kan lu juga pasti ngerasain dong di zaman-zaman kalau misalnya kita SNMPTN tuh kadang suka hitung-hitungan sama teman. Maksudnya, nilai lo berapa? Iya Kalau misalnya ternyata teman kita tuh ngambil nilai teman kita lebih tinggi dan dia ngambil jurusan yang sama, kan kita kayak berarti bunuh diri gitu loh. iya. Nah, akhirnya gue nggak pede gitu loh. Maksudnya nggak pede untuk daftar di jurusan teknik industri. Waktu itu emang gue incer MRI, dan MRI itu kan masuk ke peminatan ya di ITB, which is kayak itu jurusan yang peluangnya banyak lah gitu. Terus karena gue lumayan minder karena temen gue yang gue tahu nilainya di atas gue tahu dia daftar tuh, gue kayak nggak pede. Akhirnya gue cari jurusan yang slotnya kosong dari sekolah gue, dan gue lihat pembanding teman-teman gue juga oke, kayaknya gue pede nih kalau misalnya gue daftar waktu itu di PWK. Tapi uh, ternyata tuh nggak keterima. Gue ambil pilihan pertamanya tuh PWK, dan setelah ada keluar pengumuman SNMPTN tuh gue baru tahu ternyata dari sekolah gue nggak ada sama sekali yang daftar teknik industri, karena ternyata kita Wah, semua kan gitu, kita semua sama-sama minder satu sama lain. Dan itu kayak gue nyesel banget parah, sampai kan kita punya kakak tingkat kan di sana, itu kayak mhm, katain kalian tuh aneh banget sih, kenapa nggak ada yang daftar gitu-gitu kan. Cuman ya udahlah ya, penyesalan biarlah jadi penyesalan gitu. Sampai ya. dan di situ gue lumayan apa ya, nggak terlalu mikirin SNMPTN juga waktu itu, karena entah kenapa kayak gue mikirnya kayaknya emang enggak deh gue dapat SNMPTN di sana. Jadi gue tuh waktu itu walaupun gue punya interest di teknik industri, tapi gue tuh persiapannya malah justru untuk STAN. Jadi tuh gue les intensif tuh malah untuk STAN. Oke. Jauh banget kan, karena gini, teknik industri tuh kemauan gue, STAN itu kemauan orang tua gue. Jadi kayak ya udah gue jalanin gitu dua-duanya. Itu gue bener-bener mati-matian kayak untuk persiapan STAN kayak bener-bener intensif lah. Terus sampai akhirnya masuk tes tuh gue udah yang lumayan pede lah gitu, karena gue melihat persiapan gue gitu. Cuman ya mungkin kan rezeki, jadi gue hari itu gue nangis parah karena gue nggak lihat nama gue di daftar uh, yang lolos tahap 1 saat itu. Karena gue nangis tuh sebenarnya bukan karena stan keinginan gue, tapi lebih karena gue tahu persiapan gue sejauh apa dan gue nggak keterima, jadi kayak nyesek banget. Cuman itu ada hikmahnya sih, mungkin kalau misalnya waktu itu gue keterima di stan mungkin gue nggak ada di UP gitu. Terus di hari, oh ya sebelumnya juga gue tuh sambil gue daftar-daftar tuh gue juga sempat daftar di vokasi UGM jalur apa ya waktu itu namanya PPSMB ya, Eee, apa sih, pakai rapot bukan? iya, yang ada juga seleksi rapat. Gue yang ujian sih soalnya. Oh, gue pakai rapot. Oh, Jadi uh, di hari pengumuman STAN itu keluar, di hari itu juga pengumuman UGM keluar. oh, Cuman mana ya, gue seumur-umur SMA kan gue IPA, gue tuh nggak pernah sama sekali kepikiran masuk ekonomi, akuntansi, sama sekali itu nggak ada. Kalaupun memang masuk akuntansi ya udah STAN aja gitu, karena itu memang apa ya, dorongan dari orang tua gitu. Ya udahlah, akhirnya di situ gue udah lumayan
gue jadi kayak gimana ya, hari pengumuman tuh gue satu sisi gue nangis tapi satu sisi gue udah ngerasa aman gitu, setidaknya ada tempat yang nampung gue. Dan ya udah, maksudnya universitasnya juga yang UGM gitu loh mikirnya. Jadi ya udahlah, di situ gue lumayan hopeless, gue sempat mikir apa gue harus gap year, persiapan 1 tahun dan lain sebagainya. Tapi apa ya, seiring dengan itu gue tetap jalanin aja gitu si UGM ini. Jadi kayak gue sempat di sana tuh udah nyari kosan, terus juga udah lihat-lihat kampus, juga waktu itu lagi utul, gue nemenin teman gue utul, kalian gue ikut ke Jogja kayak survei tempat, ngeliat keadaan Jogja kayak mana gitu. Pokoknya pokoknya oke, fix gue di Jogja nih gitu mikirnya. Gue udah masuk grup mana-mana tuh, udah masuk. Terus gue inget banget waktu di rumah gue tuh lagi persiapan untuk, pokoknya UKT gue udah keluar, ini pokoknya gue terbang ke Jogja, tinggal bayar dan gue dapat almet segala macem. Malam gue lagi mempersiapkan dokumen tuh gue nggak sengaja buka email gue yang satunya yang jarang gue buka, which is yang gue daftarin untuk Pertamina. Oh ya, waktu gue ke Jogja itu juga gue gue ikut tesnya Pertamina yang gelombang kedua. Dari itu super iseng sih sebenarnya, maksudnya kayak aduh gue udah nggak ada gairah dia untuk daftar, cuman ya udah deh jalanin aja gitu. Terus waktu gue lagi udah di metro nih, udah persiapan dokumen segala macem, gue iseng buka email gue kedua, gue lihat Anda diterima di Teknik Logistik Universitas Pertamina gitu. Gue kayak baca berulang kali, ini bener nggak sih? Udah deh, dari situ gue kayak kayaknya Jakarta deh gitu. Karena mungkin doa orang tua juga ya. Mama gue tuh nggak setuju gitu gue ke Jogja, entah kenapa. Jadi ketika gue kasih tau orang tua gue masuk Jakarta tuh, masuk Universitas Pertamina tuh kayak ya udah deh gue ambil aja, karena selain concern ke daerahnya juga gue concern ke jurusannya. Jadi kan gue pilih jurusan pilihan pertama tuh teknik logistik, pilihan kedua gue tuh manajemen. Karena gue pilih logistik karena itu gue research dulu kan, itu emang sejalan sama teknik industri gitu. Jadi mirip lah. Jadi kayak kata hati gue bilang kayaknya teknik logistik deh gitu. Jadi ya udah deh, gue di teknik logistik Universitas Pertamina gitu. Lumayan panjang ya ceritanya. Iya, lumayan panjang. Tapi lu sampai sekarang jalanin kuliah hampir 4 tahun di teknik logistik, lu beneran ngerasa enjoy dan ngerasa oh ini tempat gua atau enggak? Iya, gue sejauh ini ngerasa enjoy sih, enjoy banget. Nah kalau gitu pertanyaannya, lu sebenarnya sejak kapan sih tahu kayaknya gua minat di teknik industri deh, gua kayaknya bakal masuk ke dunia industri di bidang A. Lu tahu hal itu sejak kapan dan apa yang memicu lu untuk mengejar hal itu? Jadi tuh yang memicu gue tuh, gue punya saudara yang kerja di sebuah perusahaan multinasional, dan apa ya, gue ngeliat dia tuh kayak waktu tuh mungkin masih SD ya, gue ngeliat dia tuh kayak keren banget. Terus gue sempat tanya-tanya dia juga dari TI ITB waktu itu dia kuliahnya, terus dia kerja di perusahaan multinasional tuh gue ngeliatnya kayak wah keren banget gitu. Jadi itu yang mendorong gue, yang memotivasi gue, kayaknya gue pengen deh suatu saat juga pengen kerja di perusahaan multinasional kayak dia gitu. Jadi gue ikutin path-nya dia seperti apa gitu sih, sampai akhirnya membentuk gue jadi pengen di bidang teknik industri gitu. Itu sejak SMP atau SMA? Mungkin kayak ngehnya oh gue kuliahnya harus ambil teknik industri itu sejak SMA sih. Cuman bayangan gue tuh pengen kerja di industri seperti ini tuh mungkin dari SD gitu. Dari SD. Oke. Pikirannya kayak gue pengen kerja di sini gitu, tapi kan mungkin gue belum tahu kan, maksudnya kalau mau kerja di sini harus ngambil jurusan apa kan. Iya. Gue gitu. Oke, menarik. Tapi Berarti dari apa ya? Gimana? Fun fact, sebenarnya gue tuh dulu cita-citanya waktu SD tuh, SD PTK ya, SD. Gue tuh cita-citanya jadi news anchor tau sebenarnya. News anchor. Oke. Ya. Cuman entah kenapa mungkin sekolah, lingkungan, terus gue juga ada di jurusan IPA, akhirnya ngebentuk mindset gue itu mindsetnya kan kalau teknik industri tuh bisa dibilang agak manajemen tapi agak scientist juga gitu kan. Nah itu kayaknya gue ada di keduanya gitu loh, jadi kayaknya teknik industri fit in me gitu mikirnya. Ya, sebenarnya gue juga cukup mempertanyakan sih, kayak sebenarnya teknik industri atau
tambah lagi, logistik ya, itu sebenarnya mirip banget dan hampir 100% sama manajemen operasional. Kayak Iya, iya, benar. sama persis, cuma bahkan lebih detail di lapangannya. Kalau di manajemen kayak kita lebih ke keilmuannya gitu, lebih ke decision making-nya kayak gimana. Benar, benar, benar. Nah, menurut gua Bingung. dari SD, Iya. maksudnya, news yang bikin lu pengen jadi news anchor pada saat itu apa gara-gara lu ngelihat di TV kayak mereka asik banget atau lu suka ngomong ya? Betul, gak suka ngomong. Oke, terjawab. Abis lihat video personal Dan branding gue ya. iya, abis nonton video personal branding lu, gue ngerasa TOEFL gue, wah meningkat 5 poin nih, kayaknya gue agak terlatih gitu. Bisa, bisa. Ya tapi ini, fun fact loh, video personal branding anak-anak PUP itu ternyata, dari luar tuh dinilai jadi satu hal yang bagus. Soalnya ada temen gue yang udah direkrut, itu kayak, oh ternyata bikin video kayak gitu tuh jadi satu hal yang penting dan bisa jadi salah satu portofolio kita gitu. Iya, Gue bener. baru nyadar sih. Iya, iya. Gue kira tuh kayak, oh ini tuh tugas-tugas ya, biasalah gitu kan, tugas UAS Mhm, gitu. Cuman ketika gue minta teman-teman gue untuk like tuh mereka malah komen kayak, ih keren ya tugas kalian gitu, ini bisa loh jadi CV, ini bisa loh jadi portofolio kalian gitu. Oh iya. ternyata berguna ya tugas seperti ini gitu. Ya di kampus kita tuh banyak hal yang menurut kita tuh biasa aja, cuma menurut anak-anak di kampus lain tuh, wah gila keren banget. Iya bener loh, bener bener bener. Kayak gue kemarin dengerin podcast lo sama Alfi, gue juga Mmm, sadar sih kampus kita banyak banget kan ngadain upbringing yes, yang katanya tuh expert terus level atas, tapi ketika anak-anak kampus kita tuh kayak ngelihatnya mungkin sesuatu hal yang biasa gitu karena saking biasanya kayak hampir tiap hari ada iya. upbringing. Cuman orang luar mungkin ngeliatnya, wah gila lu bisa ketemu sama top level manajemen dari sebuah perusahaan gitu kan tuh keren banget Iya, sebenarnya. iya mungkin alasannya kan balik lagi ke, apa ya, motivasi mereka masuk ke kampus apa dulu, apakah karena tergiur dengan namanya atau ya banyak faktor lah. Bahkan gue sendiri masuk gara-gara pelarian sih sebenarnya, Sorry, gara-gara apa? gara-gara pelarian. Pelarian gimana tuh? Jadi ceritanya tuh gue juga dari SD sebenarnya tuh pengennya kuliah di UI. Oke. Wow, dari S. Jadi ya gue nggak tahu kesambet apa, gue pokoknya lagi inget lagi, di mobil atau di angkot jalan, gue ngeliat pohon, terus tiba-tiba kepikirannya, "Oh gue pengen kuliah di UI." Nggak tahu itu super random dan aneh aneh banget sih. Cuma itu terbawa sampai gue SMP dan SMA, dan itu bikin gue jadi, apa ya, keras kepala banget sih. Jadi gue di SNM, SBM, dan Mandiri itu semuanya cuma gue isi UI dan cuma satu jurusan, Wow, pilihan dua sama tiga kosong. gue kosongin. Dan tidak ada yang keterima dong. Mantap sekali. Oke. Nah, terus kayak gue juga sebenarnya pengen ambil gap year, soalnya pada saat itu gue mikir kalau gue ngejalanin apa yang gue pengen juga buat apa. Jadi gue nego-nego sama orang tua gue, cuma pada akhirnya ya itu gue diminta, "Ya udahlah daftar aja UBM." Waktu itu masih ada ujian, terus ada di Telkom sama waktu itu ada di Pertamina. Nah, fun fact-nya tentang Pertamina, jadi SMA gue tuh pernah dapat info tentang Univ Pertamina, kalau nggak salah di awal-awal masih tahun baru tuh. Jadi guru Hmm. BK ngumumin di kelas, "Ini ada pendaftaran di Universitas Pertamina, siapa tahu ada yang berminat." Nah, gue inget banget di kelas pada saat itu, gue ngomong ke teman gue, "Hah, Univ Pertamina? Kampus apaan tuh? Kampus baru pasti nggak bakal jelas deh." Gue Hmm. masuk dong. Jadi jilat udah sendiri ya. Iya, parah. Jadi kayak, oh gue bakal ngati-ngati sih kalau ngomong ke depannya nih. Oke, oke. Terus lo enjoy tapi sejauh ini? Sejauh ini ya ada hal yang ya apa ya, ya cukup enjoy sih, soalnya gue yang apa ya, hal utama yang gue cari justru di Jakartanya sih, entah kenapa ya. Bener. Gue mungkin ini salah satu kekurangan gue tinggal di kota kecil sih, kayak arus informasi, kesempatan, peluang untuk explore diri itu kecil dan hampir nggak ada. Jadi kayak, oh gue mau nggak mau harus keluar yang jauh, Lu ngerasa dan ini kangen?
Jakarta Iya, tuh mhm, sorry sorry. kenapa? Lo ngerasa di Jakarta tuh banyak banget kesempatan gak sih kalau misalnya lo bisa pergunakan dengan benar kesempatan itu? Ya nggak sih? Kalau hari lagi normal nih, nggak ada hari tanpa event tuh sama sekali nggak ada hari tanpa kegiatan yang bisa kita lakukan di luar. Jadi Hmm. kayak, ya itu yang bikin gue semangat dan gue termasuk yang jarang banget pulang sih honestly. Kayak setahun tuh paling cuma kalau udah dimarah-marahin kayak, "Ini udah mau lebaran nggak pulang, ada libur 2 minggu kenapa nggak pulang?" Kayak, ya gue masih pengen explore, masih ada kegiatan, masih ada seminar di luar, masih ada ini itu kayak sayang gitu rasanya kayak, aduh ini momen sekali nih. Sama-sama banget sama gue bener. Nah cuma mungkin bedanya lu udah aktif udah dari sejak SMP, SMA ya? Kayaknya lu, aktif di Paskib ya? Iya, ya Paskib SMA sih. SMP gue paling cuman Oh SMA, OSIS basket. oke. Dari organisasi waktu lu SMA tuh, pengalaman apa nih yang lu dapetin pada saat itu? Hmm, pengalaman organisasi sih yang gue dapat yang paling berkesan buat gue di SMA karena uh, bahkan kalau misalnya di compare sama pengalaman organisasi gue waktu kuliah, gue ngerasa pengalaman organisasi gue waktu SMA itu berharga banget sih. Soalnya waktu itu gue SMA itu pengalaman organisasi gue itu jadi ketua untuk ekstrakurikuler ya dulu namanya ekstrakurikuler Mmm, English Club. oke. Dan mungkin gue waktu itu tipikalnya masih idealis gitu, gue harus bikin perubahan untuk sesuatu karena apa ya, waktu itu tuh ekskul English Club tuh masih dianggap, nggak tahu ya tuh hanya di sekolah gue atau di semua sekolah kayak gitu, cuman kadang tuh English Club itu tuh dipandang sebelah mata tuh gitu loh, kayak alah apaan sih ekskul cuman main Scrabble, cuman belajar grammar, padahal tuh enggak gitu, lo nggak lihat banyak banget kesempatan-kesempatan lomba tuh semua melibatkan hal-hal yang berbau bahasa Inggris, misal debate, speech, bahkan apa namanya nyanyi, belum lagi storytelling, itu banyak banget. Dan gue ngerasa apa ya, ketika gue memegang ekstrakurikuler itu tuh gue bukan hanya saja belajar berorganisasi, tapi gue juga ditumbuhkan gitu skill untuk public speaking terutama, dan menggunakan bahasa Inggris. Jadi ya apa ya, bahkan kayak gue ngerasa tuh sampai sekarang banyak banget kesempatan yang gue dapat ketika gue masuk English Club waktu SMA. Kayak apa ya, akhirnya tuh banyak kebuka jalan, misalnya kayak gue bisa bilang gue berani ngomong tuh karena gue masuk English Club. Gue juga pernah terpilih jadi duta wisata tuh juga gue bilang itu karena English Club gitu. Jadi kayak selain organizational skill, juga apa ya, hard skill gue juga diasah sih di situ gitu. Oke, jadi di SMA lu apa ya, lu mikir sejauh itu tentang ekstrakurikuler tuh dapet insight dari mana? Sebenarnya tuh iya ya, dari mana ya? Gue juga nggak tahu sih. Sebenarnya gue tuh udah punya, maksudnya sebenarnya tuh gue jiwa-jiwa organisasi gue tuh udah tumbuh sejak SMP sih. SMP tuh Oh, gue tergabung dalam OSIS. Waktu itu gue jadi bendahara. Terus entah kenapa tuh gue mikir, pokoknya gue SMA tuh nggak mau berorganisasi lah, gue mau fokus masuk PTN. Justru malah kayak gitu pikiran gue awalnya. Cuman apa ya? Um, ketika teman-teman tuh mempercayakan kepada gue, sebenarnya gue jadi ketua English Club saat itu tuh bukan kemauan gue gitu, karena gue udah bilang state dari awal, teman-teman gue nggak mau nggak mau terlalu aktif lah di organisasi karena gue tahu capeknya jadi OSIS gitu. ya. Tapi saat itu karena mungkin waktu itu orang English Club juga masih sedikit, kayak lu aja lah sih yang mimpin, lu aja lah sih yang mimpin gitu. Jadi kayak gue ngerasa honored untuk wah teman-teman percayain ini ke gue gitu. Jadi kayak gue nggak mau sia-siain kesempatan ini gitu. Jadi ya udah gue kayak ambil aja. Jadi kalau dibilang pikiran dari mana, ya mungkin dari karena teman-teman yang percaya kalau gue bisa, jadi gue nya juga percaya diri gitu kalau gue bisa gitu sih. Mungkin itu salah satu keuntungan kita ada di lingkungan yang suportif di kota pada saat itu sih. Benar banget. Lu di SMA 1 kan? Iya benar. Nah, Wah lu serem banget sih kalau tau. nggak soalnya kan biasanya di kota-kota itu kan
Antara SMA 1 dan SMA 3 tuh punya resources yang oke lah biasanya dari tiap kota-kota tuh. Oh iya, di tempat lu juga Magelang ya tempat lu? Iya 1 dan 3 juga? iya, banyak sih biasanya kalau di kota tuh yang paling oke satu, kalau di kabupaten 3. Nggak tahu kenapa ya. Iya sih, bener ya? Iya juga ya. Betul betul. Tadi lu sempat nyinggung masalah apa, duta wisata. Apa tuh Mhm, Muli-Muli itu ya? iya. Benar Apa itu sekali. Muli? Muli itu mungkin kalau di Jakarta none kali ya, none gitu. Mhm. Terus juga gue gambling sih sebenarnya. Cuma, eee, terlepas dari gambling atau enggak tuh kasih lu advantage yang lumayan banyak kan. Benar sih, benar banget ya. Soalnya gue juga punya temen yang kayak gitu, yang waktu dia SMA kayak lucu-lucuan aja ikut duta wisata, banyak yang jadi duta apalah, cabang apa, cuma at the end kayak itu ngasih mereka kesempatan, ngasih mereka relasi yang luas banget dan tiap tahunnya bahkan dapat kesempatan untuk ikut event-event yang ya cukup okelah buat apa ya, buat mempercantik CV atau portofolio mereka. Benar, iya sih, benar sih. Membuka pintu kesempatan yang lain, benar. Berarti lu ngerekomendasiin nih ke teman-teman kalau yang masih SMA untuk daftar ke duta wisata? Menurut gue daftar-daftar aja sih. Terlepas lu bakal menang atau enggak, karena pasti tuh kalau event-event kayak gitu mereka nggak cuman serta-merta lu di panggung belajar apa namanya dilihat jalannya, dilihat cara ngomongnya, tapi di balik itu kan pasti ada kayak pembekalan-pembekalan kayak bagaimana interpersonal skill, intrapersonal skill, bagaimana lu kalau berhadapan dengan orang penting di suatu daerah kayak dari manner lu, sikap makan lu, gimana duduk lu, itu sebenarnya kan hal-hal yang mungkin kalau di sekolah atau di kuliah kan kita nggak dapetin gitu ya. Jadi itu sih yang gue dapat, dan link juga kalau gue kan kasusnya duta wisata gitu, jadi berhubungannya sama dinas pariwisata. Jadi kayak gue punya link-link juga ke government gitu. Jadi kayak gimana ya, kita semakin sering berinteraksi sama orang, kita jadi ngerti untuk bagaimana bersikap gitu nggak sih? Lo ngerasa nggak sih? Iya iya. Iya iya, Iya. bener bener banget. Cuma sampai sekarang apakah link-link dari semua link yang lu punya kayak udah ada yang sempat termanfaatkan atau belum nih? Eh, Kalau link yang bener-bener gue dapat dari eh, dari karena duta wisata itu hmm, ya termanfaatkannya saat gue jadi duta wisata aja sih. Setelahnya menurut gue, karena mungkin salahnya adalah waktu gue terpilih itu juga gue kan kuliah gitu posisinya, jadi once gue kepilih gue langsung ke Jakarta gitu, jadi gue nggak bisa terlalu involve. Mungkin kalau misal ada acara di Jakarta biasanya di Taman Mini itu gue baru diikutin gitu, tapi ketika gue udah melepas jabatan gue kayaknya nggak terlalu gimana sih, nggak terlalu kerasa. Cuma lu masih masih apa, masih maintain nggak relasi-relasi lu yang lu punya sampai sekarang ini? Hmm, ini apa nih kasusnya, duta wisata atau relasi yang lain di luar? Relasi apapun sih yang apa ya, yang sekiranya bisa bermanfaat positif. Oh, masih sih gue, tapi mungkin ke link-linknya tuh kayak orang-orang, karena mungkin gue punya target ya, gue pengen kerja di perusahaan ini gitu. Jadi kayak misalnya gue juga belajar dari Alfi tuh. Waktu tuh gue pernah ada di satu event sama Alfi, terus jadi ngomongin Alfi ya, sorry Vi. Kayak kayak dia ngajarin kalau lu ketemu orang penting, gimana saya kayak misalnya lo ada di seminar gitu dan lu tahu itu tuh orang ada di top level management gitu, sebisa mungkin lo tuh kelihatan terlihat, tapi bukan cari muka ya, cuman maksudnya biar kita tuh Iya, kayak gitu. biar Itu kita stand out. iya benar, itu step pertama. Setelahnya nih, kalau misalnya lu udah selesai acaranya, lu datengin tuh bapak atau ibunya, terus lu minta bisnis cardnya. Terus Iya, udah dapat bisnis cardnya, sampai rumah lu chat, lu bilang lu adalah tadi yang nanya gini-gini, dan gue ikutin itu dan it works sih di gue. menarik menarik. Iya. Itu sebenarnya apa ya, kayaknya itu nggak diajarin di kuliah di manajemen, tapi entah kenapa Alvin nerapin itu dan entah kenapa gue juga nerapin itu di luar sih. Oh ya, lu juga ya. Iya, Oh ya, bagus bagus cuma bagus. kayak beda industri aja, kayak gue lebih ke seminar-seminar gue yang di luar, terus kayak ya
profesional yang di luar, kayak gue mintain linknya, kayak kontak di HP gue sekarang kayak lumayan sih kalau mau gue manfaatin gitu. Oke, sekarang masuk ke apa ya, pertanyaan yang agak personal nih. Mhm. Seberapa spesialkah warna biru? Seberapa apa? Seberapa spesial warna biru? Wah, lu serem banget sih, Tang. Lu research dari mana sih Baru ini? ini sih gue nanya-nanya kita dibilang serem nih. Enggak. Gue suka banget warna biru sih. Sespesial apa? Ya spesial. Gimana ya? Gue paling suka warna biru gitu. Memang. Iya, soalnya dari sekarang juga baju, lemari di belakang tuh, tembok biru semua tuh. Oh iya juga. Kayak menurut gue warna biru tuh apa ya? Ngasih sense of calming gitu. Kayak mungkin itu menggambarkan langit, menggambarkan air di laut gitu kali ya. Jadi kayak kesana calming, tapi enggak sih, enggak kayak gitu juga. Fantasi gue aja. Yang bikin calming gitu ya. Mungkin nggak lu suka warna biru karena alasan, ya lu kan tadi bilang untuk yang bisa menenangkan gitu. Nah, sebenarnya mungkin nggak sih kalau yang butuh ditenangkan tuh justru diri lu sendiri? Wah, tentu. Benar. Benar banget. Kalau dari skala 1 sampai 10 nih, seberapa mood swing kah Sifra? Mood swing. Mungkin sekarang ini udah berkurang lah ya. Mungkin 5 ke 6 range-nya. 5 ke 6. Mhm. Oke. Soalnya banyak yang denial sih justru sama apa ya, sama hal-hal yang cenderung jarang dibicarakan, kayak mood swing, terus perasaan insecure, kayak banyak yang denial sih. Jadi kayak kalau kita menolak itu kan justru semakin menjadi gitu. Bener banget. Gue nggak tahu sih kalau lu gimana. Iya, gue ngerasain juga sih. Ini udah Dan ngomongin pertanyaannya apakah gimana? ini udah Iya, ngomongin. kita nyerempet dikit lah ke mental Iya, health nih. oke. Gimana? Nah, ini apa pertanyaannya, apakah insecurities ini semakin meningkat setelah lu pindah ke Jakarta? Bener. Semakin sangat meningkat. Tahun pertama, tahun kedua tuh tahun terberat sih buat gue. Tapi Oke. gue sekarang I can overcome it. Itu karena tahun awal-awal tuh karena adaptasi dan karena peer pressure atau karena apa? Iya benar, karena adaptasi, karena peer pressure juga, ya banyak hal sih Tang. Kayak karena sebenarnya itu udah gue rasain juga sebelum gue ke Jakarta juga sih. Di tahun-tahun akhir SMA gue udah mulai ngerasa insecure, sekali lagi karena kalau bisa bilang sih menurut gue titik baliknya adalah waktu gue jadi duta wisata itu sih. Mungkin saat itu mental gue tuh sebenarnya belum siap untuk menjadi seorang duta wisata. Ya anak umur berapa ya gue saat itu, 18 ya kalau nggak salah. Ya 18 tahun jadi duta wisata. Maksudnya ketika lo jadi duta wisata tuh lo harus siap dengan segala tuntutan dari orang yang tahu lo, tuntutan dari dinas yang menaungi lo. Jadi banyak hal yang saat itu akhirnya bikin gue insecure dan bikin gue kayak capek sendiri aja gitu. Bahkan kayak gue pengen tuh, ekspektasi gue nih saat gue ke Jakarta tuh gue pengennya, aduh gue nggak pengen jadi dikenal sama orang gitu. Kayak please jangan ada yang tau gue, kayak gue tuh pengen menjadi seseorang yang yang I am no one gitu. Tapi ternyata justru malah gue bisa bilang saat itu gue malah dapat makin ditambah gitu tekanannya, karena saat itu mungkin orang-orang tahu background gue adalah seorang duta wisata dari sebuah kota. Jadi teman-teman punya ekspektasi tertentu juga ke gue yang akhirnya bikin gue, kenapa sih, maksudnya gue juga manusia gitu, kayak misalnya nih dari hal-hal kecil, kayak misalnya kan gue lumayan barbar ya, maksudnya kayak gue ketawa tuh kadang suka ngakak, cekakak, cekikik gitu kan. Mungkin kalau di metro gue nggak bisa kayak gitu. Tapi ntar tiba-tiba yang nanya, lu kok duta wisata ketawa lo gitu sih?
Kenapa gitu? Ini kan gue sebagai teman-teman lo, bukan gue sebagai duta wisata di depan lo gitu. Jadi malah justru title duta wisata buat gue saat itu malah bikin pressure sih buat gue. Cuman ya terlepas dari itu semua, itu yang membentuk gue menjadi gue yang sekarang sih. Iya, kenapa ya orang-orang tuh, apa ya, kurang bisa membedakan gitu, mana kita yang sedang menjadi diri kita sendiri, kita sebagai mahasiswa let's say dan kita sebagai teman nongkrong itu kayak, kenapa kita harus dituntut selalu menjadi perfect gitu, kayak nggak make sense gitu. Bener itu yang gue rasain. Soalnya ini sih, apa, kalau nggak salah ya, terakhir kali gua papasan sama lu tuh waktu di McD STC, kalau nggak salah itu lagi UAS atau UTS. Hmm. Dan ya lu ya kayak gitu kan, lu ketawa tinggal ketawa aja, ngakak-ngakak, bodo amat kan, kayak sebelah mau ngapain juga ya udah, kayak kita enjoy aja jadi diri sendiri, kenapa harus ngikutin kata orang lain. Bener sih, bener. Tapi mungkin itu harus sesuai konteks juga ya. Maksudnya maksudnya kita juga Iya, orang harus tahu kita lagi ada di mana ya, bersikap seperti apa gitu ya. iya. Ketika teman gue kayak gitu ya, kalau ketika sama orang lain secara profesional ya gue nggak bisa kayak gitu dong gitu. Ya dong, nggak mungkin sama ada top level manajemen datang kita ketawa ngakak, yang Iya, ada kita yang ditertawai karirnya nanti. Aduh. bener. Iya, cuman maksudnya poinnya adalah ya kita nggak bisa menuntut seseorang menjadi perfect all the time, gitu kan? Karena Ya. kita ya dia juga gitu. Oke, oke, oke. Kalau menurut lu nih, kan biasanya itu kalau anak cewek tuh deketnya sama papa. Kalau lu sendiri gimana? Kalau gue justru deketnya sama mama sih, yang deket banget ya. Cuman maksudnya gue sama papa sama mama deket. Cuman kayak lebih berani ngomong nih sama mama. Soalnya biasanya kan silang gitu kan, apa, anak cowok sama mamanya, anak cewek sama papanya. Lu punya adik ya? Atau berapa bersaudara? Gue 3 bersaudara, adik semua, cowok semua. Waduh, agak repot tuh kayaknya ya, ada cowok 2 bayanginnya. Agak gacor ya. Adik lu masih SMA atau SMP? Adik gue yang di bawah gue persis itu baru lulus SMA, jalur corona. Dan yang paling kecil sama kayak gue kan, jalur corona juga lulusnya. Kalau adik gue kecil sekarang kelas 1 SMP. Jaraknya 4 tahun sih. Berarti kemarin lu sempet ngelihat adik lu lulusan SMA via online gitu nggak? Adik gue kayaknya nggak via online sih. Nggak tahu sih, nggak ada. Gue nggak melihat melakukan euforia apapun sih. Kayak oh lulus oke, gitu. Soalnya kalau di SMA gue kemarin sempat ada sih kayak sesi online gitu, jadi beberapa guru di sekolahnya nge-live Instagram dan nge-live di Zoom atau di apa, terus kayak mahasiswa yang berprestasi satu-satu, ada perpisahannya gitu tapi via online dan disiarin, kayak lucu banget sih. Ya Allah, agak sedih ya. Ya agak sedih sih, seperti nasib kampus kita nih sepertinya sebentar lagi. Nah, komen deh. Nah, cuma kalau buat adek lu nih yang kan baru SMA mau ke kuliah, kira-kira ada nggak pesan untuk adek lu yang mungkin selama ini lu belum pernah sampaikan, tapi lu pengen kasih tahu nih? Mungkin adik gue yang baru lulus ini tuh orangnya pemalu ya. Kayak dia nggak suka deh, kayak maksudnya nggak suka terlalu terlihat orang gitu. Dan mungkin itu yang itu terjadi karena mungkin dia kurang pede. Cuman menurut gue dia punya potensi yang sangat besar gitu, sejalan dengan apa yang dia cita-citakan. Jadi ya kalau misalnya bisa ngomong sama dia, gue kurang deket sih secara emosional sama adik gue yang kedua ini. Cuman kalau misalnya pengen bilang, menurut gue pede aja gitu, karena kamu tuh bisa gitu. Pede itu kan kalau gua apa ya? Buat gue definisi pede itu mirip-mirip sama berani sih. Nah, tapi kalau buat gue secara pribadi, berani itu sebuah skill. Jadi kita perlu latihan, apa ya?
kita perlu sering-sering latihan supaya kita bisa lebih sering untuk berani, dan satu-satunya cara melatihnya ya cuma dengan cara nekat. Bener sih. Kayak kalau misalnya lu dulu nggak beberapa kali nekat ambil kesempatan-kesempatan yang ada, kayak ya lu sekarang paling masih gitu-gitu doang nggak sih? Bener bener. Iya ya, iya bener juga. Ya maka untuk teman-teman yang lagi explore, nekat-nekatlah sebanyak mungkin. Bener bener. Ambil, maksudnya setiap ada kesempatan, even lo tuh Ya, nggak suka atau suka, coba aja gitu. Coba aja dulu. Lo nggak tahu lo bakal suka atau enggak pada akhirnya. Kayak misalnya nih, iya, balik lagi ke gue tuh dulu anaknya super tomboy, tidak ada feminim-feminimnya, tiba-tiba gue diajak sama guru gue untuk ikut duta wisata, who knows gitu, gue masih punya sisi tomboy gue, tapi gue juga bisa memposisikan diri gue sebagai seseorang yang feminim juga, gitu. Kita nggak tahu kan. iya, iya, iya. Ya, dan pasti ada kegagalan entah sekian persen, itu suatu hal yang wajar juga sih. Cuma justru dari situ kita bisa tahu mana hal yang perlu kita improve atau mana hal yang kita perlu belajar lebih banyak lagi sama orang lain. Betul. Kalau nggak salah nih dulu tuh ada yang pernah nanya kayak gini, "Kak, aku tuh pemalu tapi pengen bikin video di YouTube, tapi aku nggak punya peralatan perfilman, peralatanku terbatas. Mendingan aku kumpulin uang dulu atau gimana ya?" Terus lu jawab dengan caps lock dan tanda petik, "Go get your dream, jangan banyak tapi." Oh iya, gue lupa loh. Iya benar-benar benar. Nah, Benar sih, menurut lu orang-orang zaman sekarang tuh emang banyak yang kayak gitu nggak sih? benar. Termasuk gue sih, termasuk gue Mhm. juga. Tapi ketika Nah, ngomongin orang kayak enak ya, go get your dream, lakukan aja gitu. Tapi kadang ketika kita diperhadapkan pada situasi itu, kita sendiri nggak bisa iya, overcome it juga ya. Tapi yang paling bener sih memang ya udah lakukan aja gitu. Maksudnya lu punya apa? Punya HP. Lu bisa rekam suara pakai headset. Ya udah dicoba aja dulu. Nanti kadang tuh sesuatu yang apa sih namanya? Kita tuh tahu kalau kita tuh mampu ketika kita memulainya gitu. Jadi ketika kita nggak iya, bener-bener mampu, hanya nambah overthinking aja dan kita nggak melakukan apa-apa at the end. Tapi mulai aja dulu. Ntar tuh apa ya? Ketika kita mulai itu kita punya motivasi untuk melakukan lagi, lakukan lagi, lakukan lagi gitu sih. Jadi ya mulai aja dulu. iya. Terima kasih Tokopedia. Tidak disponsor. Soalnya apa ya, dari mulai aja dulu, dari hal-hal nekat yang kita ambil tuh pada akhirnya bisa mengarahkan kita ke mana sih hal-hal yang ternyata kita suka atau kita nggak suka. Jadi kita bisa lebih tahu, "Oh, gua kayaknya mau fokus ke sini nih. Oh, gua kayaknya nggak mau di sini. Oh, di sini kayaknya gue cuma pengen sekedar tahu aja," gitu. Bener bener bener. Ya soalnya, apa ya, yang lu bilang tadi tentang proses, tentang mulai aja dulu, kayak misalnya gue bikin podcast ini pun sumpah sih ampas banget ya sejujurnya, kayak dari awal kayak gue sejujurnya nggak pernah edit sih, kayak misalnya ada jeda beberapa detik hening, terus ada aem, kayak gue justru menikmati itu, dan ketika gue dengerin ulang kayak, "Oh, ternyata gue masih ada banyak kesalahan di sini, berarti ke depannya gue harus gini gini gini," kayak itu justru jadi, apa ya, gue pengen jadiin ini kayak perjalanan gue, "Oh, ternyata gue dulu gini, sekarang bisa gini, ternyata Iya gue bisa juga ya," kayak gue iya iya. pengen dapetin momen itu sih. Oke, menarik menarik, iya Dan benar. gue dapet satu insight dari ada salah satu orang yang gue anggap mentor, dia tuh bilang gini, "Kalau lu mau melakukan sesuatu hal, make sure lu mau ngelakuin itu minimal 2 tahun." Mhm. Soalnya itu rata-rata orang, apa ya, bisa mulai sukses atau bisa mulai dikenal banyak orang tuh setelah mereka konsisten melakukan hal yang sama kurang lebih 2 tahun. Jadi kayak, oh oke, gue mulai sekarang kayak, oke target gue melakukan sesuatu 2 tahun gitu, Mmm, dan jujurnya susah sih. iya. Menjaga komitmen untuk terus melakukan Mmm, hal yang sama ya, iya benar. iya. Dan BTW ada ini nih, ada pertanyaan titipan nih dari teman kita, kalau seorang Sifra nih menghadapi, apa ya, menghadapi momen di mana lu harus mengambil keputusan, tapi lu lagi ada di kondisi yang nggak stabil secara emosional, yang lu lakuin apa tuh biasanya?
gue tuh tipikal orang yang nggak mau mengambil keputusan ketika emosi gue kondisinya lagi nggak stabil. Jadi apa ya? Sebisa mungkin gue pending dulu pengambilan keputusan itu sampai emosi gue stabil. Dan untuk mengambil keputusan itu, kalau misalnya itu keputusan yang memang sangat besar dan berpengaruh untuk kedepannya gue banyak untuk cari insight ke orang-orang terdekat gue yang emang ngerti gue itu gimana sih, gitu. Itu membantu menurut gue. Soalnya apa ya? Iya, gue skip barusan. Oke, kita lanjut ke topik selanjutnya. Okay. Ini suka gini, gue tuh barusan gue dari tadi siang kali jam 11 sampai barusan tuh ada tamu terus nggak berhenti berhenti. Gue tuh ngeluh dari tadi kayak anjir, gue padahal udah niat nih lebaran gue fokus ngerjain skripsi, malamnya baru kerjain yang lain, kayak aduh malah ada tamu, nggak bisa dong, dan ini barusan kelar, kayak capek sih. Tamu untuk lebaran maksudnya? Iya, kayak makanya kondisi kayak gini tetap banyak yang maksain gitu. Padahal lu udah di rumah udah ditutup, udah digimana-gimanain biar nggak pada datang, tetap aja gitu. Susah gitu apa ya? Nunggu orang lain peka tuh emang hampir nggak mungkin ya. Iya, mungkin karena kasus 4 tuh belum terlalu banyak, jadi kayak nggak apa-apa lah, gue juga masih bersih gitu, gue nggak kena penyakit gitu sih, mungkin mikirnya gitu kali ya. BTW belakang rumah gue ada yang positif sih. Waduh, itu serem sih. Serem sih. Dan bahkan kemarin sempat nggak mau jadi dia tuh sempat ikut kegiatan pengajian gitu di goa atau di mana, balik Benar. dia kena positif. Nah tapi dia nggak mau yang karantina dan nggak mau ke puskesmas. Lah, Kan jadi yang serem warganya ya. iya, nggak ada ini, Ya udah nggak ada gara-gara itu. RT Nah itu gitu-gitu. gara-gara itu warganya semuanya tutup pintu sampai nunggu ini dari pihak berwajib datengin ke rumahnya. Oh, serem banget ih. Susah emang itulah apa ya, kota-kota kecil tuh sumpah parah banget. Edukasinya minim banget, dan nih misalnya semprotan disinfektan. Kan kemarin banyak tuh yang nyemprotin. Terus bokap gue lagi makan di warung. Ada bapak-bapak lewat gitu aja semprot. Ada orang lagi makan. Aduh. Aduh, nggak ngerti kali ya dia. Iya, Iya. kayak sekedar ngikutin doang. Oke, kita balik lagi. Ngomong-ngomong tentang Jakarta nih. Apa yang spesial dari 3 tempat ini? Blok M, Plaza Senayan, dan Museum Macan. Apa ya? Gue tahu ini lo lihat dari mana. Oke, ngerti. Mungkin sebenarnya menurut gue tuh hampir semua sudut di Jakarta Selatan tuh indah ya. Gue nggak bisa mendeskripsikan sih indah seperti apa, cuman gue tuh suka gitu kalau misalnya malam-malam jalan lewat Sudirman atau ke Blok M tuh kayak apa ya, gue tuh memposisikan seseorang yang nggak terlihat ketika gue di Blok M atau ketika gue di Plaza Senayan. Terus gue ngamatin orang-orang gitu, kayak kehidupan Jakarta banget gitu loh. Aduh, gue nggak bisa mendeskripsikan sih, cuman kayak oh gini ya kehidupan kota, indah ya gitu. Apalagi kalau udah malam, gue suka banget momen-momen Jakarta tuh malam. Kayak kelihatan banget kotanya gitu, bahkan sampai malam orang-orang masih beraktivitas. Gitu sih. Jadi yang bikin spesial apa ya? Itu sih vibes-nya kali ya, suasana Blok M. Gimana ya, gue nggak bisa mendeskripsikan dengan kata-kata sih, lo pasti ngerasain juga menurut gue. Iya nggak? Lu suka pergi sendirian nggak? Absolutely. Bener banget, suka banget. Kayak naik MRT sendiri, paham, sendiri gitu. Lo juga? ya itu juga salah satu hal yang gua sangat nikmati di Jakarta sih, kayak anjir malam-malam di flyover ngeliat gedung-gedung, wah itu momen yang apa ya, mengobati gitu, dibandingin gua harus ke pantai atau ke gunung. Buat gua secara pribadi apa ya, gua lebih bisa present gitu.
Oh, lo juga suka tuh jalan-jalan sendiri kayak gitu? Sering banget, justru gue nggak tahu, teman-teman gue bahkan sampai pada nanyain dan ngatain gue, "Lu ngapain sih nonton sendiri, pergi sendiri, makan sendiri, emangnya nggak kesepian, nggak apa, kasihan gitu ngelihatnya?" Kayak, lah ngapain gue harus dikasihanin, gue aja menikmati gitu, aneh. Sama banget, lo kalau ke mall gitu sendiri? Mmm, iya, gue sendiri dan bisa berjam-jam tuh, Berarti kita setipe. bener-bener sampai mall hampir tutup sih itu. Iya, iya, iya. Gue biasanya ini siapa, misal di mall gitu kayak gue stay di entah di Gramet atau beneran cuma muter-muter sambil ngeliatin orang, kayak kadang kalau gue lagi yang iseng rada niat gitu, kayak gue sambil ngeriset kayak misalnya orang kesini tuh rata-rata siapa aja, umur berapa, style-nya kayak gimana tuh gue catetin di note kayak, oh ternyata kayak gini. Wow, niat banget sih. Mungkin Itu gue juga, soalnya mhm, mungkin gue juga suka riset gitu sih, cuman nggak sampai gue catet sih, Tang. Iya, iya, soalnya iya. gue cukup sering ngerasa, oh ini kayaknya gue entar inget lah ini entar, cuma pada akhirnya blank, lupa. Ya itu gue sangat sering sih. Iya, iya. Bener, bener, bener. Kayak tadi kan gue di awal bilang topiknya ada 3 tuh, gue malah ngelebar ke mana-mana ya. Oh ini BTW jadi gue episode kali ini ya, Hmm. gue baru pertama kali nyoba gue bikin pertanyaan dan jadinya gue ngerasa kacau kayak, anjir gue nggak bisa nih yang pakai pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gue bacain satu-satu, kayak gue jadi bingung nyambungin satu ke yang lainnya. Oh, jadi Ya lo jadi bikin, mohon maaf nih untuk teman-teman yang denger, gue kali ini sumpah gue bikin nih. wow itu banyak loh. Iya, dan banyak yang nggak gue tanyain soalnya kayak apa ya, nggak begitu penting sih. Ya, kayak gini lebih seru sih, flow aja. Iya kayak, kayak ternyata gue nggak bisa yang kayak interviewer kayak, kayaknya gue nggak bakal jadi news anchor nih. Biasanya nih kalau gue kayak gitu, misalnya gue jadi moderator di suatu acara, Hmm. gue list pertanyaannya dulu, terus gue mikirin juga bridging dari satu pertanyaan ke pertanyaan yang lainnya gitu, biar kayak agak ada nyambungnya dikit gitu sih. Makanya sebelumnya kayak gue nanya ke lo kan, ini pertanyaannya apa, maksudnya Ya, biar gue cariin dan siapin dulu. Cuman kayak gini iya juga seru. soalnya gue juga, ya seru Iya, dan lucu-lucuan aja sih kayak iya. baru. Iya ini beneran kita baru pertama kali ngobrol loh teman-teman, kalau kalian nggak percaya ya. Iya. Gue tuh mulai notice lo tuh ketika gue lupa ya, gue follow-followan sama lo di Instagram tuh sejak kapan, cuma gue mulai notice lo tuh ketika post-post lo tuh tentang self awareness, tentang mental health gitu, kayak wah ini kok maksudnya di lingkungan gue belum banyak orang yang memperhatikan tentang itu, dan gue lumayan apa ya, lumayan suka dengan topik-topik seperti itu, jadi menarik. Justru banyak orang yang tahu gue tuh dari top apa ya, dari hal-hal itu sih, kayak gara-gara gue lumayan aktif di gue tuh sebenarnya bingung nyebut itu jadi sebuah industri atau bidang atau apa gitu. Kayak Mhm. soalnya kalau gue bilang industri kesehatan mental kayak industri apa, aneh gitu. Iya, Cuma iya. cuma emang dunia yang gue selami itu emang banyak orang-orang yang bermasalah dan banyak apa ya, dan gue banyak belajar proses dan cara-cara untuk self healing. Mhm. Dan itu buat gue personally sangat membantu dan gue pengen orang lain juga bisa ngerasain itu gitu. Bener Nah banget. bahkan gue gue lebih gue jarang dikenal sama orang gara-gara gue ketua himpunan. Oh, lo Kahim? Kan lu bahkan baru tahu kan? Kahim Mene? Ya, Sejak pertama dari tahun pertama? ya, berdiri baru tahun kedua sih. Oh, I see. Ya, 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 ya. Sorry, gue baru tahu. Gak apa-apa, banyak banyak yang nggak tahu juga, dan emang gue nggak pernah yang itu kayak itu salah satu nggak tahu idealis atau apa ya, gue tuh nggak begitu suka sama hal-hal yang sifatnya eksistensi sebenarnya. Cuma Anak kayak, layar belakang banget ya? nah kayak gue tuh apa ya, gue sangat menikmati dan sangat ingin jadi orang layar belakang yang cuma jadi support aja gitu. Cuma nggak tahu kenapa banyak momen belakangan ini kayak maksa gue buat, ya lu di depan.
ngapain di belakang kalau bisa. Mhm. Iya iya iya. Tapi belajar banyak sih dari situ. Mhm. Gue sebenarnya kan tadi masih ada satu topik tuh tentang pentingnya deadline, tapi kayaknya nggak penting-penting amat ya. Maksudnya nggak penting untuk ngomongin itu kayak, iya deadline itu penting supaya kita nggak, ngulur-ngulur waktu. Cuma Mmm. kayaknya nggak terlalu penting untuk bahas itu sih. Oke. Ya kayak Iya gue iya. sebenarnya lebih tertarik sama pengalaman lu kemarin lu sempat ke Taiwan ya? Iya. Nah gue tuh penasaran gitu culture-culture di luar tuh kayak gimana? Apa aja yang lu dapetin, kayak mindset baru apa yang lu baru ngeh, oh ternyata harusnya kayak gini, ada nggak? Banyak sih, tapi yang paling gue inget itu, eee, gaya kerja mereka. Gaya kerja mereka Baik. tuh mungkin gue bisa bilang mirip orang Jepang ya. Ketika mereka melakukan suatu Oke. mereka tuh akan fokus pada hal tersebut. Mungkin nih kalau di gue, kasusnya gue tuh kayak, ya oke ngerjain sesuatu tapi masih buka Instagram, masih masih megang yang lain gitu, masih pikirannya kemana mana. Kalau mereka tuh kayak bisa bener-bener yang fokus, nggak bisa diganggu gitu sih. Sama mereka tuh orang-orang Taiwan tuh gue bisa bilang, orang-orang yang rendah hati. Mereka tuh bahkan, mereka tuh sangat menghargai orang-orang yang punya disabilitas. Kayak di sana tuh, pasti akan ada selalu space atau jalan itu khusus untuk orang-orang disable. Dan itu yang mungkin di Indonesia belum banyak sih menurut gue. Pun kalau misalnya Iya. disable paling di tempat-tempat tertentu, kayak misalnya tempat-tempat yang udah tengah kota lah gitu. Kalau di Iya. daerah-daerah yang udah suburb gitu kayaknya kurang. Cuman kalau di sana tuh menurut gue merata. Gitu. Sama orang-orangnya lebih teratur Iya sih sih. ya. Iya iya iya. Gue baru nyadar juga sih kayak fasilitas sebuah disabilitas tuh untuk di kota besar aja kayak standarnya masih kayak gitu, apalagi di kota-kota tinggi gitu kan ya? Iya, benar-benar. Kayak bahkan kan gue magangnya di kampus kan. Jadi kayak misalnya untuk masuk ke gedung kampus tuh ada satu jalur sendiri untuk apa sih orang yang pakai kursi dorong itu loh, apa kursi roda. Tapi ada juga tangga buat orang yang normal kayak gitu sih hal-hal kayak gitu. Iya iya. Kayak sumpah di Indo bener-bener diabaikan sih, entah di lingkungan sosial ataupun di pekerjaan. Mhm. Kayak dianggap adalah kasta yang berbeda gitu loh. Iya. Tapi kalau di sana tuh entah kenapa kayak semua orang sama aja, bahkan mereka tuh nggak mau dikasihanin. Gue tuh banyak Wow. banget orang-orang di kursi roda tuh, ya udah mereka pergi ke satu tempat, ya udah jalan sendiri layaknya orang normal, kayak misalnya kita jalan-jalan sendiri aja biasa gitu, dan bukan mereka nggak menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang harus dikasihanin, tapi mereka mau menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang sama gitu, sama kayak orang normal. Keren sih itu. Justru apa ya, justru mereka lebih respect kayak gitu ya. Kalau di sini kan kayak agak kebalikannya ya, kayak justru, tapi nggak tahu sih apakah yang mengkasihani itu justru kayaknya yang kalau di lingkungan kita tuh justru dari orang-orang sekitar yang menjustifikasi kayak, "Lu tuh harusnya sama orang-orang yang gini tuh gini." Padahal merekanya nggak butuh itu gitu. Iya Cuma benar. lah banyak stigma-stigma yang aneh di tempat kita ya. Belum aja kali ya. Tapi Ya, mungkin menurut gue beberapa orang di kota besar pasti udah sadar sih akan hal itu. ya ya ya. Ya itu salah satunya ini sih, gue pernah sempat ngobrol juga sama ini apa, salah satu stafsus milenial, Angki Yudhistia. Dia tuh Oh. kan founder-nya Disable.id. Jadi Mhm. dia emang bener-bener memberdayakan orang-orang yang disabilitas sih. Bahkan dia sendiri disabilitas kan tunarungu. Iya. Kayak coba bayangin di work from home nih sekarang, dia tunarungu tapi semua aktivitasnya harus serba online. Mhm. Terus terganggunya lumayan banget sih itu. Mmm. Soalnya mereka kan perlu ngebaca gerakan bibir juga untuk bisa benar-benar ngerti apa yang dibicarakan. Ya, jadi mereka pakai alat bantu dengar tuh nggak cukup sebenarnya. Iya ya. Itu mereka jadinya gimana kerjanya? Kalau boleh tahu? Ya mau mau nggak mau sih sementara ini mencoba beradaptasi sih. Cuma ya itu kayak, untuk pekerjaan-pekerjaan yang kasar kayak cuci mobil gitu-gitu turun banget sih.
Cuma untuk yang kerjaan kayak jadi mereka tuh juga udah mulai kerja sama sama Gojek, sama Bukalapak. Jadi Mhm. udah cukup terbantu lah dengan itu. Ini kayak anjir orang-orang bisa keren banget gitu ya. Iya, keren gue nggak Kita kepikiran. mulai sesi insecure. Iya, bener banget. Aduh, nggak boleh. Jam 10 ke atas nih biasanya jam-jam mulai merenung, kayak tiba-tiba Overthinking, pikiran terlintas. Aduh. gue kok nggak melakukan apa-apa gitu ya. Oke, cuma, gue mau nanya nih, tadi kan lu sempat bilang kalau orang-orang di sana tuh kalau kerja fokus banget gitu, kayak nggak sambil-sambil buka Instagram atau apa. Pendapat lu tentang orang yang kalau dibales chat-nya lama dan mereka yang ngomel kayak gimana? Gue adalah tipikal yang ini sih, yang balas lama sih malah justru. Ih, Karena gitu loh, eh, kita tuh nggak selalu 24 jam megang HP pertama. Kita juga punya kehidupan di luar kehidupan online ini gitu. Dan kalau kayak buat gue tuh kayak suka overwhelming gitu kalau udah terlalu banyak informasi yang gue konsumsi yang sebenarnya nggak penting. Dan gimana gue cara mengatasinya adalah gue agak menjauhkan diri dari handphone, kayak gue matiin notifikasinya. Dan apa ya, ketika ada suatu pesan yang harus dibales tuh, dan masa ketika ada orang yang ngechat dan kayak marah-marah balasnya lama tuh kayak, eh, bisakah Anda mengerti kalau kehidupan saya bukan hanya di handphone saja? Karena kan saya juga tidak tahu Anda akan ngechat saya di jam-jam berapa gitu. Kecuali emang udah janjian nih jam segini mau nelpon dan lain sebagainya. Jadi kalau pendapat gue ya, eh, gimana ya, benar nggak benar sih, maksudnya kayak nggak bisa dibilang benar nggak bisa dibilang salah juga. Mungkin untuk beberapa pekerjaan emang butuh untuk respons yang cepat gitu, tapi kalau konteksnya nggak terlalu buru-buru ya menurut gue, ya nggak usah marah lah bos, kecuali lu udah sebelumnya udah janjian gitu loh, kita jam segini mau ngobrol ya. Gue malah lebih, apa ya, lebih open sama itu sih, sama yang mau dong gue ngobrol sama lo nanti malam gitu misalnya. Lebih baik seperti itu nggak sih? iya soalnya kadang tuh banyak, apa ya, banyak banget orang yang gua temui itu mereka nggak ngerti skala prioritas sih, kayak secara kata mereka tahu prioritas, cuma secara penerapannya tuh mereka nggak sadar kalau orang lain tuh ya hidup banyak tanggung jawab, banyak kegiatan, banyak tugas, nggak cuma di depan layar. Dan di depan layar pun kan yang chat yang apa mungkin lebih dari satu juga, kayak untuk Mhm. bales satu aja kan kita perlu mikir, perlu apa, kayak ya sabar sabar dulu gitu. Mhm. Dan gue tuh tipikal yang, gue jujur ya kalau gue udah dapet DM banyak banget, misalnya gue ngepost sesuatu yang banyak dapet feedback gitu. Kalau misalnya DM banyak banget tuh gue kadang suka takut sendiri gitu. Makanya gue tuh kadang suka ngerasa gue punya punya keanehan, kok gue suka suka takut buka Instagram atau suka takut buka WA gitu. Karena apa ya, gue tipikal orang yang ketika gue mau membalas sebuah chat tuh bener-bener sepenuh hati gitu loh. Jadi menurut Nah, gue kayak gue harus menyediakan energi khusus untuk balas gitu. Gue nggak mau yang balasnya main-main, dan itu sih yang bikin gue kayak entar dulu lah, energi gue kayaknya mood gue belum untuk balas chat itu gitu. Jadi kayak nanti dulu. Even mungkin gue tahu itu chatnya pop up gitu. Cuman belum dalam moodnya untuk balas gitu sih. Lo gitu juga nggak? gue 100% kayak gitu juga sih, bahkan bahkan nih lebaran nih, kayak gue sama sekali, apa ya, bukannya gue nggak menghargai, maksudnya kalau misalnya orang lain suka pakai template yang tinggal copy paste kirim ya silahkan, cuma buat gue kalau cuma template gitu nggak gue baca. Bahkan yang nggak ada hai bintang, kayak lu at least tulis namanya gitu loh, biar orang lain tuh ngerasa kalau pesan itu tuh buat lu, bukan cuma sekedar tempel doang. Benar-benar setuju, benar-benar. Tuh, Duh, parah sih, tambah lagi satu-satunya spesies manusia yang gue benci adalah orang yang kalau chat p. Itu Aduh, udah big big no banget sih. iya kesel banget. Apalagi kasusnya dia ada orang yang nggak kita kenal. Wah, kesel sih kalau gue. Cuman ya udahlah ya, mungkin dia nggak ngerti gitu. Ya, ya semoga yang sempat mengalami seperti itu segera mencari hal yang lebih baik lagi. Iya, apa ya, maksudnya apalagi kalau misalnya kasus belum kenal tuh kayak, hai, misalnya Bintang, aku ini dapat kontak kamu dari ini Ya, gitu, tolong dijelasin dulu gitu biar hmm. kayak sama-sama enak aja gitu. Ya kadang juga ada orang yang nyebar
yang ngasih kontak kita tapi nggak izin juga gitu, kayak, "Hah, Mmm, ini dapat dari siapa?" Kayak, "Lu paling nggak ngomong," gitu. iya, kurang etis ya. Apa ya, bukannya kita ngerasa kita siapa atau kenapa, cuma ya itu kan privasi kita juga kan. Iya iya, bener bener. Kayak entar misalnya dia ngomel-ngomel juga yang diminta tanggung jawab kita lagi, repot. Iya, bener. Aduh, repot jadi manusia. Gue bayangin kalau kita jadi ini ya, jadi pengharum ruangan yang job desk-nya seumur hidup cuma itu kayaknya enak ya. Iya, job desk-nya hanya itu juga udah di-set kan ya di timernya Mhm. setiap berapa menit. Oke, karena udah lumayan ngalor ngidul deh obrolannya dan udah ada 1 jam, Wow. mungkin buat nutup nih, lu ada nggak pesan buat teman-teman gitu mungkin yang sampai sekarang ini belum menemukan mimpi mereka apa, belum punya target mereka dan belum punya tujuan ke depannya mau ngapain? Kira-kira lu punya advice apa nih buat mereka? Yang kasusnya belum tahu tujuan ya, menurut gue coba untuk explore diri lo sih. Maksudnya gimana explore-nya, eee, ambil aja dulu setiap kesempatan yang ada karena lu nggak akan tahu, elu itu fit-nya di mana sampai lu tuh menemukan, eee, sampai lu tuh mencoba hal-hal, apa ya, out of your comfort zone gitu. Jadi menurut gue kayak, jangan sia-siakan setiap kesempatan yang datang sih. Karena lu nggak pernah tahu mungkin hal yang lo nggak suka pada awalnya menjadi hal yang akan lu geluti seumur hidup pada akhirnya. Itu mungkin ya. Oke, gue kasih tepuk tangan dulu nih. Keren keren keren. Udah ini ya, alat-alat lo udah podcaster banget. Ya lumayan lah dikit-dikit. Gue sebenarnya bisa juga sih pakai efek-efek kayak Misalnya suara gue berubah jadi kayak gini. Atau gue jadi tukang jual borak, gue bisa banget sebenarnya. Keren keren keren. Keren ya keren cuma keren. kayak entar lah belum gua terapin dikit-dikit lah biar tahu kapan gua harus pakai atau enggak. Cuma tadi lu kan sempat bilang apa, comfort zone ya? Gua tuh inget sama satu kalimatnya Mas Aji Santoso Putro, kalau nggak salah dia pernah bilang gini, "Kalau misalnya lu bukan tipikal orang yang suka keluar dari zona nyaman, ya make sure zona nyaman lu luas." Iya. Benar benar make sense. Kayak, Iya. oh, kayak iya sih kadang Kadang karena kita merasa apa ya, merasa sedikit lebih tahu apa ya, karena kita merasa tahu sedikit lebih banyak kayak, iya itu tadi kayak A, B hitam putihnya tuh muncul gitu padahal kan kayak nggak harus harus amat sih sebenarnya. Iya sih, ya benar juga, make sense. Tapi gue sangat apresiasi loh Tang, kayak lo bikin platform kayak gini karena uh, mungkin awalnya mikirnya kayak orang-orang bikin konten biasa gitu. Cuma ternyata setelah gue mendengar nih beberapa podcast lo, gue dengerin loh. Kayak apa ya? Mungkin gue juga mungkin gue juga kayak punya keinginan juga buat ngobrol sama teman-teman kampus yang sebenarnya gue nggak everyday in touch sama dia gitu. Cuman Mhm, dari obrolan kayak gini gue jadi kayak dapat juga gitu insight-nya gitu, iya, dapat juga wawasan dari dia, jadi kayak terpenuhi juga keinginan gue untuk ngobrol sama dia gitu sih. Apresiasi. oke. Jadi bahkan kan kemarin gue sempat apa, lebaran hari pertama tuh gue sempat upload konten kayak jadi gua kan saking magernya ngucapin satu-satu gitu sebenarnya niatnya gitu ya. Ya udah Iya. gue bikin aja konten sekalian. Jadi konten yang gue bikin tinggal gue kirimin linknya, gue ngucapin lewat sini ya. Soalnya itu Oh, kayak gue bikinnya udah kayak bener-bener niat gitu. Ya udah gue iya. bikin terus tadi sore tiba-tiba ada DM masuk dari nggak tahu siapa tiba-tiba DM, "Bang, makasih ya tulisannya ngena banget buat gue. BTW boleh izin nggak Bang tulisannya mau gue kirimin ke adik gue." Kayak Oh, wow, oh, ternyata wow. bisa kayak gitu juga ya. Iya, iya. Lu Ya pasti itu kayak ngerasa hal-hal kecil. kayak lu bilang ke gue, ntar juga nggak ada yang nonton. Pasti lu ngerasa kayak gitu deh. Tapi lu nggak tahu aja Ya. gitu. Kadang ada orang-orang yang emang interest dan pengen cari tahu ya, mereka malah justru merasa ini bermanfaat gitu. Jadi menurut gue bermanfaat atau tidaknya tuh nggak dilihat dari kuantitas, tapi dilihat dari kontennya gitu, dilihat dari isinya gitu. Keren, keren, Dan keren. kadang
Ya mungkin terakhir ya, kadang alasan kenapa kita harus melakukan sesuatu itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain. Betul sekali. Oke, mungkin karena udah 1 jaman nih podcast episode kali ini, mungkin gua tutup dulu, sampai jumpa di episode selanjutnya. Apa ya? Gua closing aja sampai bingung. Ya udah, pokoknya sampai jumpa, jangan lupa jaga kebersihan, tetap sehat, manfaatin momen ini untuk menemukan diri kalian, untuk ya siap-siaplah ke depannya kalau kondisi udah normal, kalian bisa explore diri lebih maksimal lagi. Jadi, terima kasih yang udah mendengarkan dan sampai jumpa.